sepakat. Kalau udah asik diskusi kadang-kadang lupa banyak. Sekarang kita 1:30 kita mulai, berarti kita berakhir 3:30. Banyak diskusinya aja. Diskusinya ya. Izin Bapak Ibu, kamera standby. Persiapan. 1, action. Selamat siang teman-teman wartawan, Ya. teman-teman humas, Ibu pelaksana tugas Deputi Perlindungan Khusus Anak, Pak Iksan, dan semuanya dari teman-teman humas. Kita panas-panas di sini, dingin-dingin di hijau ini. Hari ini sudah masuk 1 Oktober. Media Talk siang hari ini pas banget gitu ya, karena kita diajak untuk berdiskusi soal peraturan Presiden nomor 87 tahun 2026 menjadi dingin. Jadi kita berharap masih di tahun 2025 ini kawan-kawan wartawan termasuk saya, kita ikut mengawal bagaimana Perpres 87 2025 ini bisa disosialisasikan. Kita pengayaan lagi, kita panasin lagi kira-kira ya, supaya kebijakan pemerintah ini benar-benar berharap sampai, tetapi betul-betul ada actionnya. Kata action itu berarti kalau bahasa dalam birokrasi implementasi. Perpres 87 2025 ini 2025 ini diimplementasikan. Sebelum saya memulai, kita bangkitkan lagi bagaimana makin kesininya makin ngeri. Saya harus mengatakan makin ngeri, karena ini sudah nyasar kepada kelompok-kelompok rentan, yaitu tadi masuknya itu ke anak-anak, generasi penerus kita. Nah teman-teman media, saya kira ini penting untuk kita membedah. Peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini harus kita kuliti lagi, kita eksplorasi lagi lebih mendalam sejauh mana efektivitas dari peta jalan ini buat melindungi anak-anak kita. Siang ini kita sudah bersama dengan Pelaksana Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Ibu Ratna Susianawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan siapa yang tidak kenal Bu Ratna ya? Ada yang belum kenal? Nah, kalau belum kenal saya mau kenalkan lagi. Mari kita tepuk tangan buat Bu Ratna deh. Ini kayaknya udah saya langsung PKA gitu ya Pak Iksan ya? Saya agak kurang dengan aspek-aspek soalnya. Jadi ini luar biasa, berarti langsung ke bawahnya perlindungan khusus ya Pak, kebijakannya. Fokusnya itu loh Pak. Kadang-kadang nama aspek dengan deputinya kan macam-macam gitu ya. Karena Pak Iksan nggak dikasih ketawa pasti bawaannya serius. Jadi, nah, tapi kalau udah dikasih ketawa nanti Pak Iksan ini bisa bercandain kita lupa diri nanti. Baik, mari kita dengarkan pengantar pemantik ya Bu Ratna ya. Dan ada pemantik ya Pak Iksan ya, supaya kita terpancing untuk membedah lebih jauh. Dan yang harus selalu kita syukuri, salam bahagia dan salam sehat. Amin. Yang terakhir. Terima kasih Mbak Sonia, sahabat saya. Dan kalau dengan teman-teman media itu saya rindu selalu. Amin. Kenapa? Karena ini semua kalau nggak dikatakan nggak kenal. Kalau ini kan harus close up. Maupun itu jadi kita mulai semuanya artinya kehadiran Bang Marpun, Mbak Mia. Ini dari tahun berapa Mbak Mia? Bang Marpun ini juga seringkali kita langsung bisa head to head gitu ya kalau ada, karena kami tahu persis dan terkait dengan kehadiran, saya selalu mengapresiasi Mbak Sonia untuk kehadiran teman-teman ini luar biasa, karena inilah menjadi garda terdepan untuk bisa membantu kami melakukan diseminasi, membantu kepada khususnya kepada publik terkait dengan isu-isu terkini yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih banyak atas komitmen, atas support yang luar biasa dari teman-teman media, sahabat terdekatnya Kementerian PPPA. Dan hari ini masih fresh over gitu ya, kalau kita berbicara tentang Perpres nomor 87 tahun 2022 dan nanti 25 dan nanti Pak Iksan yang mengawal 2 tahun 3 tahun terakhir ini, dan kita melihat progres kesungguhan bahwasanya lahirnya atau penetapan dari Perpres ini ditunggu oleh banyak pihak, dan mulai begitu penetapan ini sudah banyak ya teman-teman yang kemudian juga menyambut baik. Artinya menyambut baik ini
berkomitmen apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya sebut besok Pak Iksan diajak diskusi intensif dengan teman Kemenko Polkam, kemudian kemarin saya juga hadir mewakili Menteri di BNPT. Semuanya tidak terlepas dari isu terkait dengan bagaimana sejatinya Mbak Sonia, teman-teman semua, dampak dari digitalisasi yang luar biasa. VOCA yang ini juga luar biasa, artinya keterbukaan, aksesibilitas semua masyarakat global, tidak hanya Indonesia, karena ini menjadi sebuah cara bagaimana kemajuan peradaban, bagaimana kemajuan teknologi itu juga seiring sejalan dengan apa yang menjadi dimensi kearifan lokal masing-masing negara. Nah ini yang juga kekhawatiran yang tadi disampaikan Mbak Sonia betul sekali, karena ibarat pedang ini bermata dua, ya, positif negatif. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kemajuan teknologi, STEM yang ini juga luar biasa ini bisa kita manfaatkan sebagai arah untuk menjadi yang lebih baik kan itu jadinya. Karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi, kita tidak bisa meninggalkan digital. Namun sekali lagi filter yang harus kita gunakan. Dan inisiasi demi inisiasi, kalau dari sisi regulasi kita harus bangga 100%, bahkan mungkin luar biasa karena Indonesia itu termasuk negara yang adaptif gitu ya. Begitu ada isu-isu global, kemudian di sisi penguatan regulasi itu Indonesia ada di garda terdepan. Dan ini selalu menjadi showcase kita di event-event ASEAN. Nanti juga ada pertemuan November itu ada ICT Forum yang diinisiasi oleh ASEAN dan tuan rumahnya nanti di Malaysia. Kemudian juga ada isu cyber yang ini juga di Hanoi di tingkat ini ya, di tingkat regional di ASEAN. Artinya apa? Semua negara juga menjadikan bidding isu ini menjadi muatan yang tentunya juga menjadi perhatian. Teman-teman sekalian, Mbak Sonia, apa yang menjadi filosofi atau latar belakang dari regulasi-regulasi tentang pentingnya apa ya artinya pencegahan ya? Kalau kita di sana ada Mas Anang ya, sana di sana betul. Saya depan. Betul kan? Kalau dari saya pasti ketahuan. Selamat datang. Ya, jadi kembali lagi bahwasannya terkait dengan isu teknologi ini, bagaimana kita mengantisipasinya? Kita sudah punya undang-undang ITE, ya, karena ini semua berkorelasi dengan apa yang nanti menjadi induk. Ya, jadi induknya itu sejatinya ada undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE ini ketika juga banyak hal-hal yang harus kita terjemahkan, karena ketika ini bentuknya peraturan pemerintah, peraturan presiden ini sudah lari dalam konteks implementasi. Kerangka dasarnya, regulasi dasarnya adalah bagaimana memastikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, dan kita sekarang ini menulis kepada khususnya anak. 28,67% populasi Indonesia itu adalah anak. Yang ini yang juga harus kita kuatkan. Nah untuk itu ini juga syukur alhamdulillah ya Pak Intan. Di satu sisi teman-teman di sepanjang 2025 sebelumnya sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 2025 yang terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi dua hal. Di satu sisi ketika bicara Perpres nomor 87 2025 kita akan mengatur sinergitas antar kementerian lembaga. Siapa berbuat apa? Ini yang terkait dengan peta jalan. Makanya punya sebagai peta jalan. Karena ketika peta jalan itu arah menuju ya paling tidak 5 tahun ke depan ya, dan tahun-tahun selanjutnya. Nah di satu sisi kita juga ingin memperbaiki dari sisi tata kelola penyelenggara sistem elektroniknya itu melalui PP nomor 17 yang kita kenal sebagai PP Tunas. Jadi ini sangat-sangat beririsan dan kementerian-kementerian leadnya pun sebenarnya sama, ya hampir sama. Nah ini yang menjadi muatan strategis menurut kita semua. Kita patut berbangga hati 2 minggu pasca penerbitan Perpres ini semuanya kemudian sudah mulai bergerak, karena isu perlindungan anak di ranah digital atau ranah daring ini sudah menjadi tadi dikhawatirkan ya, sudah banyak kasus-kasus yang kemudian muncul di masyarakat karena pengaruh dari penggunaan teknologi dan informasi yang begitu masif. Kurang lebih sebetulnya itu adalah filosofi yang mendasari, karena juga saat ini kalau kita meneliti data survei pengalaman hidup anak dan remaja 2024 juga menyatakan demikian. Sebelum juga ketika sebelumnya 2022, ini kan maksudnya bagaimana perjuangan kita untuk memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik.
yang kemudian menjadi perjuangan satu dari 9 jenis kekerasan seksual. Itu juga menjadi faktor kunci bahwa persoalan-persoalan kekerasan dengan aneka ragam bentuknya itu sudah dipengaruhi oleh masifnya penggunaan teknologi dan informasi. Nah, kalau kita merilis dalam Snapar 2024 ini juga digawangi oleh Pak Iksan, pada saat itu tercatat bahwa 4 dari 100 anak laki-laki dan perempuan di perkotaan dan pedesaan itu mengakses digital yang kemudian mengarah kepada kekerasan seksual non kontak. Ini yang data yang kita peroleh. Nah, kemudian juga berdasarkan Susenas 2023 disebutkan bahwa anak usia 7 sampai dengan 17 tahun ini masifnya aksesibilitas terhadap internet itu naiknya banget 30% dalam waktu 2 tahun, 5 tahun. 2018 itu aksesibilitasnya 40,25%, ya, akses terhadap internet. Kemudian di tahun 2023 naiknya luar biasa, 74,25%. Anak yang mengakses internet. Untuk apa mereka mengakses internet? Ada untuk hiburan, untuk mencari jejaring sosial, kemudian juga metode pembelajaran, belajar melalui online, kemudian juga ada sekedar untuk belanja online. Nah, ada juga yang belanja online. Nah, ini kan sekarang ini aksesibilitas itu luar biasa ya. Ini yang data-data yang juga untuk konten. Nah, ada juga yang untuk konten. Nah, ini data Susenas 2023 menunjukkan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi latar belakang bahwa perlu kerja bersama. Setidaknya ada 15 ya Pak Iksan ya, 15 kementerian lembaga yang nanti akan terlibat dalam peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini. Ada 15 dan masing-masing akan bekerja dalam konteks nantinya tentunya Perpres ini akan menjadi guidance panduan bagi kementerian lembaga termasuk daerah supaya ini ada interconnecting antara di tingkat pusat dan daerah. Apakah nanti daerah juga akan melakukan hal yang sama? Iya, karena ini akan menjadi patokan, menjadi dasar dalam pelaksanaan atau perlindungan anak di ranah daring. Artinya kerja-kerja kolaborasi ini tidak hanya akan diselesaikan di tingkat pusat, tetapi daerah pun demikian. Karena data dan fakta menunjukkan bahwa tidak hanya itu terjadi di tingkat pusat, tetapi daerah itu juga memberikan dampak yang sangat signifikan di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan arah dan kebijakan atau dan strateginya. Jadi kalau kita melihat bagaimana negara hadir dengan melakukan penghormatan, kemudian pemenuhan dan perlindungan anak di ranah daring ini juga tentunya nanti arah kebijakannya adalah penguatan kapasitas anak itu sendiri. Menjadi sangat penting karena saat ini anak, masyarakat, keluarga itu juga untuk bisa mereka memiliki kemandirian, memiliki resilience, memiliki ketahanan diri untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi ini sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga pastinya karena ini peta jalan pasti akan menguatkan jejaring kerja dan sinergitas antar kementerian, pemerintah daerah, termasuk juga peran dari masyarakat. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita menyebut sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tentunya keluarga juga memiliki peran yang sangat signifikan. Tidak hanya di sisi kuratif, kalau sudah kuratif penanganan artinya mau nggak mau harus kita selesaikan. Ibu Menteri selalu menyampaikan kita jangan sebagai pemadam kebakaran, ya betul ya. Tetapi yang harus kita kuatkan adalah upaya-upaya untuk menutup di awalnya adalah preventifnya, pencegahannya. Setelah kita melakukan upaya-upaya pencegahan, tentunya yang harus kita lakukan adalah promotif, kemudian juga promosi besar-besaran bahwa sekarang ini sudah ada loh aturan yang kemudian mengatur semuanya bekerja, dan itu juga melihat spesifikasi dari karakteristik. Kalau kita berbicara isu perempuan dan anak itu prosesnya nggak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian PPP-nya. Nah, ini yang menjadi muatan dasar dan tentunya strateginya adalah lebih banyak pada aspek pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Ini 3 aspek utama teman-teman. Bagaimana kita bisa memaksimalkan upaya pencegahan ini bisa dilakukan secara kolaboratif bersama-sama oleh kementerian lembaga. Kalau tadi tercatat siapa saja 15 kementerian ini, dan tentunya ada peran-peran yang ketika pencegahan, penanganan itu juga tidak lepas dari bicara penanganan, maksudnya aparat penegak hukum untuk bisa memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum juga menjadi sangat penting
yang ada di dalam ketentuan yang kita harapkan di Perpres ini. Kemudian juga kalau kita studinya seperti apa, tentunya ini juga ada intervensi interkunci. Kementerian PPPA perannya seperti apa sih di dalam Perpres ini? Pasti kita, karena utama kita adalah melakukan koordinator, pastinya kita diminta untuk memastikan penguatan kerangka regulasinya. Nah ini juga inisiasinya dari kita ya Pak Ihsan ya, dari Kementerian PPPA, kemudian juga untuk memastikan potensi risiko yang sangat penting saat ini, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada keluarga terkait dari dampak yang luar biasa dari penggunaan teknologi informasi atau internet ini kepada kehidupan anak-anak kita. Karena sekarang ini sudah cukup banyak kasus-kasus yang kemudian kekerasan terhadap anak muncul karena penggunaan teknologi informasi ini yang dibutuhkan. Kemudian juga kita penguatan pemahaman ini menjadi sangat penting ya pada pola asuh. Nah, pola asuh ini yang kemudian juga menjadi kemarin muncul. Maksudnya ingat kita berapa tahun menginisiasi tentang pentingnya regulasi terkait dengan pengasuhan. Ini juga akan menjadi daya dorong, menjadi daya ungkit ke depan bahwa pola-pola pengasuhan yang kemudian juga memberikan anak supaya ada intensitas dalam keluarga, ketahanan keluarga, karena dari survei menunjukkan anak-anak itu kalau bercerita tidak kepada orang tuanya sekarang. Porsi terbesar kemana? Peer groupnya, kepada teman-temannya. Artinya apa? Ini yang juga harus kita pastikan betul nanti di dalam rancang bangun dari kebutuhan kita untuk urgensi terkait dengan undang-undang pengasuhan. Kemudian juga pasti awareness, kesadaran masyarakat yang harus kita bangun teman-teman semuanya, dan memastikan seperti apa sih sebetulnya pembatasan anak ini terhadap gawai. Beberapa negara sudah melakukan pembatasan. Australia ada pembatasan usia. Apakah Indonesia juga akan mengarah ke sana? Jadi juga menjadi bagian yang penting. Beberapa negara Eropa, Skandinavia terutama, hal kasus-kasus yang luar biasa saat ini penggunaan teknologi informasi ini. Misalnya juga teman-teman kemarin ada kasus yang di Jawa Barat, seorang ibu kemudian mengakhiri hidupnya bersama dengan anaknya karena dampak juga, karena mereka ada indikasi terlibat hutang, judol dan sebagainya. Nah ini yang juga kemudian merasa bahwa akhir menyelesaikan sebuah persoalan itu tidak melakukan bunuh diri. Nah kemudian juga kasus-kasus kekerasan seksual yang disebabkan karena adiktif terhadap materi-materi pornografi. Ini juga luar biasa. Kecenderungan kenaikan tren kasus incest. Ya artinya kemarin juga kita diskusikan kasus darah. Nah itu kan juga karena aksesibilitas dan ruang-ruang ketika mengakses terhadap teknologi informasi yang kemudian tidak diikuti dengan pembelajaran yang cukup untuk itu. Nah ini yang kemudian juga menjadi perhatian bersama bahwa saat ini kita juga tujuan utamanya kalau dari sisi pencegahan pastinya kita ingin menyelamatkan anak-anak kita ini. Tidak berarti bahwa menutup ruang mereka untuk mengakses teknologi, tetapi teknologi yang positif. Nah ini yang harus kita kuatkan itu, dan tentunya dari aspek pelayanan ini juga peningkatan kompetensi bagi teman-teman dari aparat penegak hukum jadi penting, sensitivitas untuk mulai mengenali jenis-jenis kekerasan, jenis-jenis kejahatan yang bermuaranya adalah karena penggunaan teknologi informasi. Ini juga menjadi sangat penting, dan juga tidak hanya bagi teman-teman di aparat penegak hukum, tetapi juga dalam konteks bagi teman-teman para penyelenggara lainnya. Ini juga luar biasa. Kami juga harus diberikan pemahaman untuk juga bisa memastikan bagaimana sih sejatinya ketika di ranah daring menyikapi atau mengidentifikasi bagaimana sih ciri-ciri pelaku ketika pelaku itu di ranah daring. Ini juga pembekalan yang kita berikan kepada teman-teman melalui mekanisme manajemen kasus yang kita lakukan sekarang ini, Mbak Sonia. Jadi sensitivitas teman-teman para penyelenggara layanan ini mulai kita arahkan ke sana untuk bisa memiliki kepekaan ketika bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri pelaku atau anak yang kemudian menjadi korban kekerasan di ranah daring ini. Nah ini yang juga menjadi kekuatan, menjadi dasar untuk kita bisa memastikan itu semua bisa berjalan, hulu hilirnya itu berjalan dengan baik. Sekali lagi preventif, promotif, public
komunikasi, promosi, proaktif, pemulihan juga menjadi penting. Dan juga membuka ruang untuk aksesibilitas bagi para korban, khususnya untuk memiliki ruang empower. Ruang dan kunjungan Ibu Menteri itu selalu saja menemukan betulnya kasus-kasus yang ditangani UPT di BPA. Anak umur 17 tahun, ya kemudian akhirnya mereka punya anak. Padahal usianya masih 17 tahun, 16 tahun. Belum lagi kasus-kasus human trafficking. Human trafficking pun terakhir pastinya dari strategi yang pencegahan penanganan yang ketiga adalah kolaborasi, sinergitas. Ini yang menjadi peran penting ya Pak Iksan. Besok melalui cyber itu juga menjadi komitmen bersama. Selain itu juga aplikasi-aplikasi yang disampaikan